Oke, halo semuanya, Bayu di sini dan di video kali ini aku akan nge-review salah satu TWS True Wireless Stereo dari merek Ecam Indonesia. Ya, seperti yang kalian ketahui, Ecam Indonesia ini adalah salah satu anak usaha dari Vivan Indonesia yang mana memang mereka berkecimpung di dalam dunia aksesoris, gadget atau handphone. Harganya, pastilah ya, harganya itu murah banget lah ya, di bawah 200.000. Jadi buat sebuah TWS dengan harga di bawah 200.000 itu menurutku dengan fitur-fitur yang cukup komplit lah ya, dan bikin penasaran, itu sangat affordable. Bisa dibilang kalian harus memiliki ini. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke unboxing, review singkat, dan bagaimana first experience-ku terhadap Ecam AirDots T1 ini. Langsung aja masuk di videonya, check this out. Oke, jadi sebelum kita masuk ke percobaannya, kita akan mengunboxing terlebih dahulu ya dari produk Ecam True Wireless Earphone dengan tipe AirDots T1 atau T1 ini. Di bagian depan kalian bisa melihat bagian boxnya seperti ini. Dan di sini yang bikin dia berbeda memang seperti yang aku jelasin sebelumnya, dia punya LED di charging case-nya seperti ini. Bagian samping kosong putih bersih. Kemudian bagian belakang di sini tertulis adanya Bluetooth versi 5, digital display, kemudian light and easy. Drivernya cukup besar, 7 mm di bass, seperti itu ya, sebagai salah satu ciri khas dari Ecam AirDots T1 ini. Dan kalau nggak salah aku pernah baca juga ini sudah punya sertifikasi IPX4 ya, kalau nggak salah itu cipratan juga sih, jadi memang untuk keringat itu nggak masalah. Dan kalian bisa lihat juga di sini spesifikasinya seperti ini ya teman-teman. Charging time-nya 2 jam, kemudian playtime charging box 4 tambah 8 berarti 12 jam ya, kurang lebih 10 jam gitulah buat mendengarkan lagu. Bagian sini Instagram dan media sosial dari Ecam Indonesia. Oke, langsung aja kita unboxing. Kalau dari first impressionku sih melihat boxnya, ini box yang minimalis banget ya, karena dari segi harga pun ini harganya memang di bawah 200.000 sih, jadi aku tidak akan berekspektasi tinggi juga. Nah, di dalam satu paket pembelian kalian akan mendapatkan seperti ini ya teman-teman. Cas dengan tipe Type C. Oh, ngeri juga. Harga 200.000, di bawah 200.000 udah pakai Type C ya. Ini ada cadangan earbuds. Oh, ada panduan, buku panduan quick user guide. Kemudian charging case-nya seperti ini. Ini aku pilih yang warna hijau tua, hijau army, karena bosan warna-warna netral seperti hitam ya, jadi biar kelihatan keren aja gitu. Ini seperti ini ya teman-teman penampakannya. Kalau di sini memang nggak kelihatan ya, nggak kelihatan ada LED-nya. Mungkin nanti kalau kita masukin earbud-nya dia akan menyala seperti itu. Bagian belakang untuk chargingnya Type C. Bagian bawah ada tulisan Ecam AirDots T1 dan sebagainya, seperti inilah. Baterai kapasitasnya untuk charging case-nya 230 mAh. Oke. Kemudian untuk nah, ini seperti ini ya penampakannya ya. Oh, ini tombol teman-teman. Tak kirain sensitif ya, kapasitif sensitive touch. Ternyata ini button pakai tombol, jadi enak. Kita kelentek dulu. Nah, jadi ini makanya nanti dipencet, jadi nggak
tap-tap kayak gitu. Dengeran nggak? Nah, seperti inilah. Kita coba masukin ke charging case-nya, apakah charging case-nya akan menyala atau tidak. Nah, di sini kelihatan ya 100%. Jadi seperti ini. 100%. Dan ternyata meninggalkan sidik jari, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat ya, di sini ada sedikit sidik jarinya. Jadi emang ya tidak berharap lebih sih, tapi overall it's good. Oke, langsung aja kita masuk di bagian percobaannya. Yo, kita akan mencoba mic dari Ecom TWS T1 ini. Apakah suara yang kalian dengar ini cukup terdengar jelas atau tidak? Tes 1 2 3. Tes. Ya, tes. Oke, aku rasa cukup. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dari video ini. Setelah aku mencoba melihat ya, merasakan, mendengarkan juga, dan mempertimbangkan. Ya, TWS dari merek Ecom dengan tipe AirDots T1 atau T1 ini menurutku cukup worth it untuk dimiliki oleh teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari sebuah TWS yang punya merek kredibilitas yang masih bisa dipertanggungjawabkan, mampu dipertanggungjawabkan, trusted seperti itu, dan juga harganya cukup terjangkau di kantong teman-teman yang mungkin selama ini sedang mencari TWS di harga range maksimal 200.000 tentunya. Kalau dari segi suara menurutku sih ya biasa aja sih. Bassnya tidak terlalu deep seperti itu, dem. Bass head juga enggak, ngecring itu juga enggak. Jadi flat, lebih ke standar aja sih. Dan aku nggak tahu ya kenapa unit yang aku terima ini cukup ringkih di plastik tombol yang ke telinga ini tadi. Jadi alhasil ketika aku mencoba untuk geleng-geleng itu terdengar seperti suara plastik kopong. Dan itu menurutku mengganggu ya. Entah ini ada kesalahan produksi atau kesalahan user aku sebagai pemakainya seperti apa, cuma memang kalau aku mendengarnya atau aku saat memakainya itu nggak nyaman seperti itu. Mungkin kedepannya aku akan lebih belajar untuk memakai TWS yang lebih baik, seperti itu aja sih. Dan yang menarik dari ini adalah dia punya yang namanya LED di bagian depan charging case-nya. Jadi kita tahu berapa persentase baterai yang tersisa di charging case-nya. Ini sangat membantu banget. Cuma kalian harus tahu juga bahwa kelemahan dari charging case dengan LED ini adalah biasanya error atau untuk ketepatan akurasinya masih saat ini belum bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Bukan hanya dari merek ini saja, tapi dari merek-merek tertentu, merek-merek yang lain pun juga pasti suatu saat akan error atau tidak akurat. Itu bukan hal yang harus dipermasalahkan teman-teman. Yang namanya teknologi itu pasti suatu saat kita nggak akan pernah tahu akan rusak seperti itu. Jadi ya kalian ketika mencari sebuah teknologi khususnya TWS dengan LED ini kalian harus siap dan terima konsekuensinya seperti itu. Dan juga yang menarik adalah dia punya fitur dia sudah punya fitur USB Type-C yang mana tidak semua TWS di angka harga 200.000 ke bawah itu sudah punya. Dan itu menurutku sebuah harus diakui jempol ya, itu good job buat Ecom Indonesia seperti itu. So, apakah Ecom AirDots T1 ini bisa direkomendasikan buat teman-teman yang masih belajar TWS? Aku rasa iya, karena yang pertama mereka kasih garansi 1 tahun. Kemudian dari segi produknya mereka punya keunikan sendiri, yaitu dia sudah punya LED display di bagian depan, kemudian sudah pakai USB Type-C untuk cas,
untuk pengisian daya. Kemudian kalau buat teman-teman yang suka menggunakan tombol control button, ini cukup recommended juga. Dan saya rasa atau aku rasa equalizer di HP setiap orang itu berbeda-beda ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Oke, gitu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Aku akan kasih linknya di deskripsi seperti biasa. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share video ini. Barangkali ada teman-teman kalian yang sedang mencari TWS, rekomendasi TWS di range harga di bawah 200.000. Terima kasih yang udah nonton. Nama aku Bayu. See you on the next video. Bye bye. You.